Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Unhas, yaitu Bapak Profesor Dr. Hari Supratno. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan FAI Unhas. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku dosen pengampu matkul psikologi belajar. Yang terhormat kepada Bapak Hanifuddin Magister Agama selaku Master Trainer Pasti Aksi Pasti Literasi bersama Lari Bahanifida. Dan tak lupa kepada orang tua yang saya cintai, yang selalu membimbing saya dan membersamai saya sampai saat ini. Dan juga kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agnia Mar'ah dalam program studi pendidikan agama Islam dan dari Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang konsep peta imajinasi berupa peta imajinasi, yaitu yang berjudul dengan sifat, hakikat, dan aktivitas. Yang pertama adalah sifat. Sifat. Definisi sifat adalah ciri-ciri atau perilaku atau tingkah laku pada seseorang yang sebenarnya. Pada psikologi belajar, sifat-sifat manusia terbagi menjadi 3, yaitu sifat biologis, sifat hewani, dan sifat intelektual. Sifat biologis yaitu bagaimana manusia mampu untuk tumbuh secara alami dan juga menggunakan panca inderanya. Yang kedua adalah sifat hewani, yaitu bagaimana manusia mengalami desakan-desakan secara internal dan dapat memberikan dan juga mengatasi masalah tersebut agar menjadi seimbang kehidupannya dengan alat panca inderanya. Yang ketiga adalah sifat intelektual, yaitu bagaimana manusia mampu untuk memberikan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga tahu bagaimana membedakan mana yang benar atau salah. Lanjut, yang kedua adalah tentang hakikat kejiwaan manusia. Hakikat kejiwaan manusia yang pertama adalah pemahaman jati diri sebagai makhluk. Bagaimana kita, yaitu sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan pasti kembalinya kepada Allah. Yang kedua adalah pemahaman tujuan hidup. Bagaimana manusia tahu apa tujuan hidup di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah pemahaman pemahaman tugas dan fungsi hidup. Tugas kita sebagai manusia di dunia ini adalah beribadah kepada Allah dan juga mencari ridhonya. Dengan cara kita beramal yang baik, menjauhi larangannya, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang keempat adalah pemahaman hidup dunia adalah ujian atau cobaan. Kita sebagai manusia, makhluk Allah, kita harus tahu bagaimana cara saat bahagia, saat sedih itu kita harus bagaimana. Contoh, apabila kita pada saat senang, bahagia, itu kita harus bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur. Dan apabila kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar dan berdoa kepada Allah agar dapat diselesaikan masalah kita. Lanjut, yang kelima adalah kesadaran mengendalikan diri. Bagaimana kita sebagai manusia, makhluk sosial yang selalu berinteraksi kepada manusia yang lain, kita harus bisa mengendalikan diri, yaitu dengan cara menjauhi perbuatan yang jelek, mengamalkan perbuatan yang baik, selalu mematuhi peraturan yang ada di masyarakat dan mematuhi peraturan Allah Subhanahu wa taala yang pastinya itu. Lanjut, yang ketiga adalah aktivitas yang dibagi menjadi 3, yaitu pengamatan, tanggapan, dan fantasi. Pengamatan, definisi dari pengamatan adalah suatu proses belajar tentang segala sesuatu
yang ada di sekitar kita dengan menggunakan alat panca indera. Yang kedua adalah tanggapan. Tanggapan di sini terbagi menjadi dua, yaitu di bawah sadar dan sudah didasari, yaitu aktual. Yang ketiga adalah fantasi. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kata atau perilaku yang tidak berkenan, saya Agnia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.